Ke-119, Bodyguard cantik. Pukul 2,0 Alvano mengigau. Tidak biasanya Anidia melihat suami sakit seperti itu. Sejak tadi Anidia tidak bisa memejamkan matanya. Suaminya terus mengigau tak jelas. Anidia terpaksa duduk setelah mengompres kepala suaminya. Suhu tubuh Alvano sudah mendingan. Dia masih terlelap sementara istrinya tertidur sambil duduk. Tak lama kemudian Alvano mencari sosok yang selama ini selalu menemaninya tidur. Alvano menoleh ke arah istrinya yang terlelap sambil menjadikan lengannya bantal. Alvano sangat kasihan melihat istrinya seperti itu. Kamu berjaga sepanjang malam mengurus suamimu ini. Alvano tersenyum kemudian segera bangun memindahkan istrinya ke atas ranjang. Anidia sama sekali tidak terganggu. Dia tetap terlelap setelah Alvano memindahkannya. Semakin hari kamu semakin cantik. Pipi ini semakin cabi saja. Alvano mencium pipi istrinya berulang kali. Tapi Anidia tetap tidak terusik. Sementara di kontrakan, Pipit masih belum bisa memejamkan matanya. Sejak tadi dia terus membayangkan bagaimana cara petir memuaskannya. Kamu gila Pipit. Bisa-bisanya menyukai pria bodoh itu. Pipit benar-benar tidak bisa memejamkan matanya sama sekali. Sementara Lise di sebelahnya sudah terlelap sejam 2 jam yang lalu. Di samping mansion petir juga merasakan hal yang sama. Sejak tadi dia juga masih terjaga. Dia terus membayangkan ketika Pipit menyuruhnya untuk memuaskan dirinya. Petir tidak menyangka tadi malam Pipit benar-benar sangat seksi di matanya. Kau sangat menggairahkan Pipit. Aku benar-benar ketagihan. Kenapa tadi aku tidak menyelesaikan pekerjaanku dulu baru kemarin? Petir mengumpat dengan wajah kesalnya. Tidak tahan karena tidak bisa tidur akhirnya Petir mencoba menghubungi Pipit. Siapa tahu gadis itu masih terjaga. Meskipun mustahil. DAT, DAT. DAT. Pipit yang melihat nomor asing tidak langsung menjawabnya. Tapi dia juga penasaran siapa yang menelponnya selarut ini. Halo? Siapa ya? Petir langsung tersenyum di seberang sana. Kau di mana? Pipit yang mendengar suara Petir langsung terduduk dengan mata melotot. Aku di kontrakan. Kenapa? Ucap Pipit pura-pura cuek. Padahal hati-hatinya sudah tak karuan sekarang ini. Kau baik-baik aja. Pipit mencoba mengucap telinganya. Apa dia tidak salah dengar? Sejak kapan Petir peduli padanya? Iya, kalau tidak ada yang penting aku tutup. Aku mau tidur besok ngampus. Meski sebenarnya Pipit masih ingin bicara, tapi dia tidak boleh terlihat murahan. Baiklah, selamat malam. Sebenarnya Pipit sangat senang saat menerima telepon dari Petir. Tapi dia gengsi mengatakan yang sebenarnya. Keesokan paginya, di kediaman Rosa Shirley sedang nangis sampai-sampai tak sadarkan diri. Rosa yang sangat khawatir langsung menghubungi suaminya yang entah kemana sejak tadi. Angkat Pak, kemana sih Mas? Rosa yang sudah menangis sejak tadi sangat khawatir saat melihat putrinya yang belum juga sadarkan diri. Dokter yang biasa merawat Shirley sudah pulang. Seperti biasa, perkataannya. Jangan biarkan Shirley sedih dan banyak pikiran. Kalau tidak penyakitnya akan semakin parah. Rosa tidak tahu harus melakukan apa. Dia harus mengambil tindakan agar putrinya selamat. Aku akan memohon pada Anidia agar dia mau berbagi dengan saudaranya. Aku akan melakukan apapun demi kamu sayang. Rosa terus menangis di samping putrinya. Sementara Mr. Ward sedang marah-marah. Bagaimana tidak, uangnya habis dengan sia-sia. Rencananya gagal total. Ternyata dia bekerja sama dengan orang yang salah. Georgie ingin melenyapkan Alvano dan juga Anidia. Sementara Mr. Ward hanya ingin melenyapkan Anidia. Tapi tadi malam Georgie malah menembak Alvano, laki-laki yang sangat disukai oleh putrinya. Tuan, Nyonya sejak tadi menelpon. Mungkin ada yang penting. Anak buahnya menyerahkan ponsel padanya. Karena sejak tadi ponselnya berada di dalam mobil. Sementara di mansion Alvano, Tiara sedang menangis. Memohon untuk diizinkan masuk. Dia sangat khawatir dengan keadaan putranya. Tapi pengawal Alvano tidak membiarkan dirinya masuk. Anidia yang tidak tega melihat mertuanya. Segera meminta izin pada suaminya agar memberi izin mertuanya masuk. Sayang, jangan pikirkan dia. Sekarang minum susu kamu dulu. Setelah itu aku akan mengantarmu ke kampus. Anidia tetap bersikeras kuliah meski suaminya melarang. Terpaksa Alvano mengizinkan. Tapi dengan syarat ada seseorang yang akan selalu mendampinginya meski di dalam kelas. Hari ini Anidia dipertemukan dengan gadis cantik bermata coklat.
gadis tomboy yang diperkirakan usianya sangat muda dari dirinya. Nama saya Evelyn. Anda bisa panggil saya Eve saja kalau kepanjangan. Saya yang akan jadi pengawal Anda kemanapun Anda pergi, termasuk ke toilet. Jadi Anda harus terbiasa dengan kehadiran saya, Nyonya. Perempuan cantik yang terlihat tomboy di depan Anidia saat ini sungguh membuat hati Anidia bahagia. Baiklah, tapi aku mau tanya sesuatu. Silahkan, Nyonya. Anda bisa menanyakan apapun kepada saya. Apa kamu bisa bela diri? Hahaha. Tawa Eve pecah saat Nyonya barunya menanyakan itu padanya. Anda mau mencobanya, Nyonya? Jangan coba-coba. Aku membayarmu untuk menjaganya, bukan malah melawannya. Eve langsung tertunduk saat mendengar suara tuannya. Jangan marahi dia. Dia masih anak-anak. Eve yang mendengar kata-kata Anidia langsung mengangkat wajahnya. Umur saya 20 tahun, Nyonya. Umur saya lebih muda setahun dari Anda. Umur Anda baru mau masuk 21 kan? Berarti saya lebih muda hanya sedikit. Jadi jangan bilang saya anak-anak dong. Benarkah, sayang? Aku tidak terlalu tahu, baby. Tanyakan itu pada petir kalau kau mau lebih tahu tentangnya. Sekarang siap-siap, kita akan segera berangkat. Alvano mengecup bibir istrinya kemudian hendak menggendong istri kecilnya itu. Tanganmu masih sakit, Hani. Petir yang sedang minum langsung terbatuk saat mendengar panggilan Anidia pada sahabatnya. Setelah itu, mereka segera pergi dari sana. Eve duduk di depan dengan Sam, sementara Anidia di belakang bersama suaminya. Tak lama mobil mereka tiba di kampus milik Anidia. Eve juga didaftarkan di kelas yang sama dengan istrinya, agar mereka tidak mencolok saat nanti di kelas. Eve dan Anidia masuk ke dalam setelah melihat adegan romantis di depan matanya. Tas Anidia Eve yang bawa, Anidia hanya jalan cantik bersama Eve. Dari kejauhan Pipit berlari hendak memeluk sahabatnya, diikuti oleh Lisa. Tapi belum sempat tangannya menyentuh Anidia. Dirinya sudah terlebih dahulu terjatuh. Eve langsung acang-acang hendak menyerah Pipit dan Lisa. Eve, apa yang kau lakukan? Anidia langsung panik saat melihat Pipit jatuh. Tangan mulus Pipit lecet akibat menahan tubuhnya tadi. Aku hanya melindungi Anda dari orang-orang jahat. Apaku salah? Tanya Eve dengan polosnya. Apa aku terlihat seperti orang jahat? Pipit yang tidak terima langsung bangun hendak menyerang balik Eve. Tapi malah tangannya yang diputar oleh Eve. Lepaskan aku, dasar perempuan gila. Lepas. Eve belum juga melepaskan tangan Pipit sebelum Anidia yang menyuruhnya. Eve, kau menyakiti sahabatku. Lepaskan dia. Barulah tangan Eve melepaskan tangan Pipit. Sementara sebelah tangannya lagi menenteng tas Anidia. Siapa sih dia? Kenapa kau membawanya ke sini? Pipit memegang pergelangan tangannya yang sakit akibat ulah Eve. Dia Evelyn, mulai sekarang dia akan selalu ada dimanapun aku berada. Jadi kalian harus saling mengenal, biar kejadian barusan tidak terulang lagi. Evelyn, Eve mengulurkan tangannya pada Lisa, sementara pada Pipit sama sekali tidak. Aku Lisa. Senang bertemu denganmu. Ucap Eve tersenyum. Dasar perempuan gila, umpat Pipit. Setelah itu mereka segera masuk tanpa bicara sepatah kata pun lagi. Dia siapa sih, Nyonya? Bisik Eve di belakang. Panggil aku Anidia aja, Eve. Kau tegur Anidia. Aku tidak bisa. Bagaimana kalau aku panggil kakak aja? Enak aja. Aku hanya lebih tua setahun darimu. Tetap saja kakak, Eve tetap pada pendiriannya. Anidia yang tidak ingin berdebat pun akhirnya mengalah. Ke-120, di kolam renang. Di kampus Anidia benar-benar dijaga dengan sangat ketat oleh Eve. Siapapun yang hendak bicara dengannya harus terlebih dulu Eve yang memeriksanya. Mereka saat ini berada di kafetaria. Sisil yang sejak tadi hendak bertemu dengan Anidia harus menunggu sampai Eve tidak ada. Di sini makanannya enak-enak ya? Ucap Eve yang sedang mengunyah makanannya. Emang biasanya kau makan makanan yang seperti apa? Tanya Lisa. Enak juga sih, tapi tidak seenak ini. Pipit masih sangat kesal dengan perempuan yang ada di depannya saat ini. Dia masih memiliki dendam untuk membalas perbuatan Eve. Shirley yang sudah sembuh dari penyakitnya hari ini masuk ke kampus. Dengan wajah ceria dia mendekati Anidia yang sedang makan bersama sahabatnya dan juga Eve. Ada kawan baru nih, Eve yang melihat kedatangan Shirley langsung menatap waspada ke arahnya. Shirley yang melihat tatapan tajam Eve tak berani mengatakan apapun lagi. Sementara Alvano saat ini sedang berada di markas. Dia sudah menemukan pelaku perencanaan pembunuhan waktu acara kemarin.
Aku yakin dia bukan pelaku asli. Di balik kejahatannya, pasti ada orang lain yang berada di belakangnya. Ucap petir yakin. Mereka sudah menghajar pelaku tersebut sampai babak belur. Tapi sang pelaku masih bungkam. Sepertinya dia memang sengaja dijadikan kambing hitam oleh seseorang. Kalau dia tidak mau memberitahu siapa dalang di balik ini semua, cara tahu semua tentang keluarganya, habisi semua keluarga mereka. Ucap Alvano, setelah itu segera pergi dari sana. Pelaku tersebut tidak memperlihatkan ketakutan sedikit pun. Dia terlihat begitu tenang. Seolah ancaman yang Alvano katakan tadi tidak sama sekali terpengaruh di telinganya. Pukul 15.00 Anidia sudah berada di mansion. Saat ini dia sedang tidur bersama suaminya. Anidia sejak tadi sudah terlelap sementara Alvano masih mengelus perut istrinya dengan penuh kasih sayang. Sebenarnya Alvano sangat gelisah saat ini. Dia enggan meninggalkan istrinya di sini sendirian. 2 hari lagi Alvano terpaksa berangkat ke luar negeri karena ada sesuatu yang mendesak. Sebelum bertemu dengan sang istri, dia sering pulang pergi ke luar negeri, tapi semenjak ada Anidia dia jettinggan untuk pergi. Anidia yang sudah tidur selama 2 jam akhirnya terbangun saat merasakan perutnya berbunyi. Alvano tersenyum mendengar suara perut sang istri. "Kamu lapar?" Anidia mengangguk. Dia masih enggan membuka matanya. "Mau makan di sini apa di bawah?" Anidia sempat berpikir. "Di kolam renang boleh?" Tanya Anidia pada suaminya. "Tentu saja sayang. Aku juga pengen berenang." Alvano tersenyum kemudian menggendong istrinya itu menuju kolam. "Ambil baju ganti renang dulu," ucap Anidia yang sudah berada di depan pintu. "Enggak usah pakai baju," bisik Alvano dengan tatapan mesumnya. "Tapi Al, di sana pasti banyak orang. Aku akan menyuruh mereka semua pergi. Tidak akan ada yang boleh ke sana selama masih ada kita." "Siapa juga yang berani ke sana kalau ada kamu?" batin Anidia. Setelah meletakkan istrinya di bangku yang tersedia di dekat kolam, Alvano menyuruh Olin dan Bianti memasak makanan kesukaan Anidia. Sebelum hidangan selesai, Olin membawakan jus jeruk untuk nyonya kecilnya agar merasa tidak bosan menunggu. Alvano juga sudah mengatakan pada Samuel agar tidak ada yang berani mengganggunya saat sedang bersama istrinya di kolam. Anidia sedang duduk di tepi kolam. Hari ini dia menyuruh Olin untuk membuat 2 piring nasi goreng seafood. Tak lama pesanannya datang. Olin membawa nasi goreng pesanan nyonya kecilnya dengan wajah ceria. "Sepertinya enak. Wanginya aja membuat aku lapar. Apalagi rasanya." Anidia yang sudah tidak sabar menyantap makanannya segera duduk. "Sayang, kalau aku gendutan kamu masih mau nggak sama aku?" Alvano yang hendak menyuapi istrinya langsung menatap ke arah istrinya itu. "Ya mau dong sayang, meski kamu gendut. Jelek, aku akan tetap selalu ada di samping istriku ini. Jangan tergoda dengan perempuan lain di luar sana ya." "Iya baby, sekarang makan yang banyak. Jangan pedulikan apapun. Makan apapun yang kamu sukai. Buat apapun yang kamu mau. Aku akan selalu ada di sisimu." Anidia terharu mendengar perkataan suaminya itu. Sementara di sudut ruangan, Elina sedang menatap ke arah mereka dengan tatapan yang sendu. Dia sangat ingin merebut posisi Anidia saat ini. Tapi dia juga tidak bisa melakukannya. Anidia sangat baik padanya. Elina benar-benar sangat ingin menjadi Anidia. Apa yang harus dia lakukan sekarang ini? Sementara Anidia, setelah menghabiskan nasi gorengnya, Alvano segera menggendong istrinya menuju kolam. Benar saja, Alvano membuka seluruh pakaian Anidia. Yang tersisa hanya celana dalam dan bra saja. Alvano yang melihat dada Anidia yang semakin hari semakin bulat meneguk ludahnya kasar. "Aku kepengen," rengek Alvano yang membuat Anidia tersenyum. "Jangan di sini, nanti aja saat di kamar," ucap Anidia. Wajahnya sudah merah seperti kepiting rebus saat ini. "Pengen suasana yang baru." Dasar pria tua mesum, kalau ada yang lihat bagaimana? Anidia sangat khawatir kalau ada yang melihat mereka sedang melakukan hubungan seks. Gak akan ada yang berani. Alvano langsung memulai aksinya. Dia terlebih dahulu menghisap dada Anidia. Dengan penuh gairah, sudah hampir sebulan ini dia puasa. Hari ini Alvano benar-benar sangat menginginkannya. Meski takut tapi dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Bagaimana bisa coba dia menahannya saat melihat istrinya yang begitu seksi sedang berada di hadapannya. Setelah puas membuat Anidia kenikmatan, dia turun ke bawah mengecup seluruh anggota tubuh istrinya dengan penuh kelembutan. Kemudian dia turun ke bawah,
Melihat milik Anidia yang masih tertutup dengan celana dalam saja membuat punya Alvano berontak minta dipuaskan. Apa aku boleh melakukannya? Anidia mengangguk yakin. Dia juga sebenarnya menginginkan hal yang sama saat ini. Tapi aku takut nanti dia kenapa-kenapa. Jangan melakukannya dengan kekerasan. Alvano mengangguk. Dia benar-benar tidak bisa menahan gairahnya saat ini. Elina yang melihat kemesraan Alvano dan Anidia segera pergi dari sana. Dia tahu apa yang akan mereka lakukan sebentar lagi. Benar saja. Setelah Elina pergi dari sana, Alvano segera memulai aksinya. Dengan tenaga Alvano yang biasanya membuatnya kewalahan, Anidia jadi takut. Kalau merasa kesakitan langsung katakan, aku akan berhenti. Anidia mengangguk. Yang Anidia takutkan saat ini adalah, jika dia tidak bisa memberikan apa yang Alvano inginkan, dia takut Alvano akan mencari wanita lain di luar sana. Biar bagaimanapun Alvano seorang laki-laki. Alvano memulai aksinya dengan penuh kelembutan. Anidia sama sekali tidak merasa kesakitan. Alvano yang biasanya menghabiskan waktu paling cepat 30 menit saat ini dia hanya membutuhkan waktu 20 menit. Hei baby, kau sangat nikmat, racau Alvano saat hendak mencapai puncaknya. Aku pipis Al. Alvano tersenyum saat mendengar suara merdu istrinya itu. Akhirnya Anidia mencapai klimaksnya juga. Mereka sama-sama merasa puas. Alvano mengecup bibi dan seluruh wajah istrinya itu. Dia benar-benar sangat memuja istri cantiknya itu. Kau benar-benar nikmat baby, bisik Alvano setelah mereka melakukan hubungan. Anidia langsung merona. Suasana kali ini benar-benar berbeda. Anidia sangat menikmatinya. Lusa aku akan berangkat ke luar negeri. Kamu di sini harus jaga diri baik-baik. Di sini ada If Jordan dan juga Samuel yang akan selalu menemanimu kemanapun kamu pergi. Wajah Anidia langsung berubah. Entah kenapa dia tidak rela saat mengetahui suaminya pergi. Kamu kenapa baby? Anidia menggeleng. Aku tidak akan lama. Kamu jangan melakukan sesuatu yang berat. Jangan memikirkan apapun. Aku akan segera kembali. Anidia mengangguk. Kamu pergi ke sana dengan siapa? Tanya Anidia akhirnya. Bersama petir. Kamu gak masalahkan aku pergi. Aku gak apa-apa. Kamu hati-hati di sana. Jangan dekat dengan perempuan. Ingat aku sedang hamil. Ucap Anidia manja. Iya sayang. Alvano mengecup bibir istrinya dengan penuh kelembutan. Setelah itu mereka segera pergi dari sana setelah memakai handuk.